Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularsolo Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat dan menyampaikan untuk saudaraku semua, yaitu mengenai pahlawan pengusir penjajah Belanda di Indonesia yang berada di Cilacap, yaitu sampai sekarang tempatnya sangat misteri sekali. Yang saya sampaikan di sini adalah adanya misteri benteng pendem yang ada di Cilacap, ya, Kecamatan Cilacap Selatan, ya, Kabupaten Cilacap. Jadi Cilacap itu meskipun sekarang posisinya provinsi wilayahnya paling selatan dan di ujung barat, yang luasnya adalah sekarang ini untuk kabupaten adalah terluas di Jawa Tengah. Ini ada pahlawan, ya, pahlawan yang mengusir penjajahan Belanda, ya. Beliau adalah seorang lelaki di mana pahlawan tersebut berasal dari Cilacap. Beliau kebal tembak, ya. Kebal apapun Belanda mau menghabisi pahlawan Eyang Cilacap itu tidak pernah bisa tercapai, ya. Belanda, ya, kenapa Belanda ini membuat pos benteng di Cilacap, ya? Belanda ini dia dari negaranya memakai kapal. Dia kalau mengirimkan dia perbekalan senjata maupun perekonomian itu lewat kapal, ya, lewat kapal diturunkan di pelabuhan Cilacap, ya, yang sekarang dekat dengan Nusa Kambangan. Waktu itu semua transportasi dari Belanda itu barang-barangnya diturunkan dari kapal, dilewatkan terowongan, ya. Di situ ada terowongannya, ya, untuk melewati perbekalan yang dikirim dari negara Belanda, ya, termasuk barang-barang untuk pembangunan, ya, untuk membuat benteng itu dilewatkan di terowongan itu, ya. Tetapi terowongan itu yang dibikin Belanda, ya, yang tembus dari benteng Cilacap sampai Nusa Kambangan, sampai sekarang ini benteng itu sudah tidak bisa berfungsi, ya, karena sudah bocor terowongannya, ya. Terowongannya itu udah bocor dan kemasukan air juga kemasukan pasir. Jadi airnya sekarang ini separuh terowongan masuk, ya, dan pasirnya kurang lebih sepertiganya. Saya sendiri, ya, ke Cilacap pernah berkunjung ke benteng pendem Cilacap itu dan memasuki terowongan bawah laut dari benteng ke Nusa Kambangan. Tetapi tidak sampai ke Nusa Kambangan, saya lewatnya dari benteng, ya, karena takut saya. Baru 5 meter sampai 7 meter kok airnya semakin dalam, kerubjuk, dan di bawahnya terasa ada pasirnya. Sampai lutut saya balik kanan, ya, balik kanan, terus saya keluar dari pintu terowongan itu. Loh, saya kok bisa masuk di situ? Karena ada yang mengantar.
saya ke benteng, masuk ke terowongan itu ada yang mengantar, yaitu seorang mbak-mbak cewek. Itu adalah anak dari pahlawan Cilacap. Dia itu mentalnya baja, masuk di situ tidak ada takutnya. Pada saya sendiri, bulu kuduk saya ini bergidik, ya, karena di situ saya mendengar suara-suara tangis, ya, suara-suara kayak ada tembakan, suara-suara orang yang seperti kena eh, tombak, ya, merasa kesakitan dan sebagainya. Jadi saya juga takut, saya balik kanan keluar. Katanya mbaknya ndak apa-apa, itu adalah yang selama ini uh, arwahnya banyak yang bergentayangan di terowongan uh, Nusa Kambangan itu, ya. Sarannya dia ini perlu ada doa-doa untuk menyempurnakan arwah-arwah yang masih gentayangan itu. Oh iya iya mbak, begitu. Kemudian kenapa Belanda itu bangun benteng di situ? Ya, benteng ini adalah untuk pertahanan. Ya, pertahanan siapa? Belanda. Dari siapa? Dari perlawanan bangsa Indonesia. Ya, Belanda itu kalau siang matanya awas, tajam, tapi kalau malam matanya ini blawur Belanda itu. Jadi bangsa Indonesia kalau nyerang Belanda itu pada malam hari, ya, dengan pakai tombak sama pakai panah, ya. Itu benteng itu untuk yang pertama untuk menjaga serangan dari pribumi orang Indonesia. Kemudian yang kedua tempat tahanan, ya, tempat tahanan yang sekarang masih menjadi misteri, ya. Banyak bangsa Indonesia yang ketangkep ditahan di situ, apalagi yang dianggap oleh Belanda ini orang yang berbahaya. Di situ kakinya ini diborgol dengan rantai besar-besar, sama diberi tempat kamarnya itu sangat kecil sekali, ya. Ini sangat mengerikan, apalagi banyak yang disiksa di situ, banyak yang ada yang mati, ya. Belanda memang kurang ajar penjajahan waktu itu, ya. Itu dibangun, ya, benteng ini tahun 1861, ya, 1861 Masehi. Kemudian pembangunan selesai itu 1879. Jadi pembangunan itu memakan waktu 9 dengan 9, berarti ini 18 tahun. Luar biasa, cukup lama, karena bahan-bahannya ini Belanda mengambil untuk pembangunan itu dari Belanda, dari Eropa. Ya, dia beli-beli dari Eropa. Ya, karena Indonesia belum ada industrinya, ya. Kecuali waktu itu yang oleh Belanda daerah situ yang diincar adalah minyak Cilacap yang mau dieksplor, dan Indonesia merdeka kemudian dieksplor oleh Indonesia sampai sekarang. Sumber minyak terbesar Indonesia adalah di Cilacap, ya. Itu banyak pemasukan uang dari Cilacap, ya, karena banyak mengeluarkan minyak, ya, minyak maupun solar maupun aspal dari Cilacap, ya. Kemudian, ya, tadi saya ulangi lagi, jadi pembangunannya 18 tahun, cukup lama. Kalau sekarang ya nggak sampai 18 tahun bangun benteng itu, ya. Bisa aja cukup 5 tahun sudah selesai, ya.
luasnya benteng itu adalah 10,5 hektar. Nah, ini cukup cukup luas bentengnya ini. Karena satu tadi untuk pertahanan, kedua untuk tempat tahanan, barak-barak tahanan bangsa kita, yang ketiga untuk kantor mereka, dan yang keempat bahwa dibangun barak-barak dari tentara Belanda yang dikirim di Indonesia, tidur di situ di dalam benteng, ya. Jadi Indonesia kalau menyerang di situ, yang di depan itu yang penjaga-penjaga bentengnya ini dipanah atau ditombak, mati, dia ambil senjatanya. Ya, senjata itu untuk menyerang Belanda. Ya, karena tidurnya ada di dalam benteng tersebut. Ya, ini sangat mengerikan tempat tahanannya. Karena sekitar tahanan itu ada kolam-kolamnya. Waduh, ini untuk apa ini batin saya? Saya ke sana itu melihat kolam ini untuk apa ya, kalau dipelihara ikan ya apa gunanya? Tapi mungkin saja ikan yang berbahaya ya, atau buaya bisa saja. Belanda menjaga tahanan kita dengan memelihara buaya bisa, atau memelihara ikan piranha misalnya bisa, tapi tidak terungkap itu untuk apa kolam-kolam itu, ya. Itu sekelilingnya benteng itu ada kolamnya. Jadi kalau itu dikasih buaya ya jelas eh, bangsa kita yang ditahan bisa dimakan buaya, atau kalau itu piranha bisa dimakan sama piranha. Nah, itu mengerikan, sampai sekarang belum terungkap untuk apa itu, saya belum menemukan itu. Tapi saya perkirakan pasti ada fungsinya untuk menjaga tahanan bangsa kita. Dan yang perlu diingat di sini, orang Cilacap ini ada satu kampion men, ya, seorang pahlawan, eh, pahlawan pengusir penjajah Belanda, seorang laki-laki yang, ya, ini kebal apapun, ya, ditembak, di bom runcing nggak terdas, mau di pedang nggak terdas, ya ini luar biasa. Percaya atau tidak itu bukti dari sejarah, believe or not, ya, percaya atau tidak itu fakta, ya, bahwa kita harus berbangga mempunyai pahlawan-pahlawan seperti itu, ya. Selanjutnya, berapa tiket masuk? Karena Benteng Pendem ini sebagai destinasi yang diawetkan, dipelihara oleh Pemda Cilacap, jadi sebagai tempat rekreasi dan tempat sejarah bangsa Indonesia, ya. Itu dikenakan tiket 7.500, ya, tahun 2024. Sekarang berapa kurang tahu. Selanjutnya, kalau perjalanan ini, ya, kalau dari saudara dari tengah kota langsung menuju Jalan Nusa Kambangan, jaraknya kira-kira 5 sampai 10 km. Yang sekarang mungkin ada Grab di sana atau pakai Grab, pakai Grab motor ya bisa. Harganya saya kira standar, ya. Tetapi yang perlu kita kangeni kalau ke benteng itu, depannya kan itu laut, pemandangannya sangat luas sekali, banyak kapal-kapal kelihatan, ya, bahasa Jawanya persliweran, ya, kapal pencari ikan maupun kapal-kapal yang menuju ke negara-negara lain lewat di situ, ya. Selanjutnya,
saya suka di depan benteng itu, ya, di depan parkiran itu ada restoran-restoran dan kafe-kafe kecil menyajikan ikan laut, ya, seafoodnya dimasak enak sekali. Jadi kalau ke sana jangan lupa makan seafoodnya di Cilacap, ya. Selanjutnya, eh, kenapa mungkin saudara-saudara sekalian perlu mengetahui kenapa disebut benteng pendem di situ, ya. Kenapa disebut benteng pendem ini dikarenakan benteng itu dibangun di bawah tanah, ya. Jadi begitu pintu masuk yang kiri ke kanan ya bisa, ada 2 pintu masuk besar itu yang dijaga tentara Belanda konon, ya, untuk menjaga itu langsung jalannya menurun, ya. Jalannya menurun terus menuju ke tahanan, ya, ke barak tahanan sama barak tentara Belanda dan ofisnya tentara Belanda, ya. Mungkin juga termasuk keluarga dari tentara itu di barak-barak dari tentara itu, ya. Selanjutnya, benteng pendem ini dibangun oleh siapa? Benteng pendem ini dibangun oleh Belanda, ya. Itu saya sebutkan tadi ada 3 sebagai kantor, ya, tempat kantor, sebagai barak prajurit, dan 3 barak tahanan, ya. Tahanan otomatis tahanan bagi orang-orang kita, pejuang kita yang ketangkap bisa ditahan di situ, ya. Konon ceritanya pasukan Indonesia malam menyerang dengan panah dan tombak, mengambil senjatanya, lalu bisa masuk ke dalam benteng, melepaskan tahanan-tahanannya dengan kunci-kuncinya dimintai dari yang pasukan Belanda yang ketangkap kita, itu dilepaskan semua tahanan itu, kemudian balik menyerang semua di barak prajurit Belanda ini, dihabisin, ya. Jadi orang-orang Cilacap, ya, zaman dulu yang kita itu banyak pemberaninya dan banyak orang yang punya kekuatan luar biasa. Terima kasih, ya. Selanjutnya, konon cerita ada pahlawan dari Cilacap yang kebal peluru yang saya ceritakan tadi, sampai sekarang ini jadi pahlawan nasional. Wah, luar biasa. Ini bukti sejarah, ya. Bukti sejarah. Kebetulan saya dan anak saya pernah saya ajak ke Cilacap untuk berkeliling di Cilacap, termasuk makan di pantai Cilacap di kafe-kafe itu, ya. Selanjutnya, kembali ke terowongan Nusa Kambangan yang dipakai untuk transportasi, ya, dipakai untuk mengirim logistik yang dari Belanda dikirim ke Indonesia. Di Indonesia ini lewatnya Nusa Kambangan, ya, pelabuhan internasionalnya penjajah Belanda lewatnya di situ, ya. Selanjutnya saya kembali ceritakan bahwa saya ke Cilacap diantar oleh mbaknya itu. Dia mentalnya baja, anak pahlawan. Jangan takut, udah percaya saya, ndak ada apa-apa. Tapi lihat, dengar suaranya kayak gitu, lihat airnya semakin
masuk semakin dalam, dia tenang, baru kita yang takut. Balik kanan Mbak, maaf, lain kali. Lain kali ya, waduh takut gitu. Iya. Selanjutnya habis keluar dari terowongan itu saya keliling ke benteng-benteng tahanan, keliling ke kantor baraknya tentara Belanda, ke kantornya. Sebagian masih ada barang-barang yang antik ya, kayak mesin tik ada zaman jadul ya, zaman dulu ya, masih lama-lama ya, itu masih ada ya, dan tidak terawat ya. Kembali lagi saya ceritakan bahwa saudara-saudara kalau ke sana, kalau diajak masuk terowongan, hati-hati, siap mental ya. Kalau masuk 7 meter jangan terus ya, balik kanan sajalah. Kalau terus itu semakin dalam. Ya kalau sekarang ini di dalam ini ada apa kita nggak tahu. Mungkin banyak tempat hewan-hewan liar yang ada di terowongan itu, bisa saja. Nah untuk itu kita jaga diri untuk balik kanan, itu untuk jaga diri ya. Demikian saudara-saudaraku semua, semoga apa yang saya sampaikan saudara-saudaraku paham pejuang-pejuang yang ada di Cilacap yang mengalahkan Belanda di benteng Pendem tersebut. Dan Cilacap sekarang sebagai sumber minyak terbesar di Indonesia ya. Untuk itu pejuang Cilacap harus kita hormati dan pahlawan nasional. Demikian saudaraku semua, salam sehat selalu. Sampai jumpa dengan konten Sandi Sularso. Terima kasih. See you again.